Jumpa kembali dengan JIPC Official TV, dan kali ini kita khusus jelajah jalur selatan malam hari sesuai dengan request banyak pihak, di mana susur jalur pantai selatan ini akan kita lengkapi di seri 3 ini. Nah, saat ini kita berada di batas kota Cilacap, tepatnya di Tugu. Selamat datang dan selamat jalan. Dan ini kita saat ini berada tepat di posisi Tugu Selamat Jalan, tepatnya keluar dari kota Cilacap dari arah kota menuju ke jalur selatan-selatan. Nah, Tugu ini berada di daerah Karangkandri yang merupakan pintu keluar dan kecamatan pertama setelah Cilacap kota, yakni Kecamatan Kesugihan. Seperti apa kondisi jalur malam di pantai selatan, kemudian fasilitas perjalanan seperti minimarket, ATM, dan pom bensin dari titik di kota Cilacap sampai dengan ujung Cilacap Timur perbatasan Kebumen. Kita ikuti perjalanan pada malam hari ini bersama JIPC Official TV. Mari kita lanjutkan. Malam ini tanggal 20 November tahun 2023, kita akan melakukan jelajah Pansela Kabupaten Cilacap malam ini sekitar pukul 8 dengan rute sejauh 50 km. Untuk di kota Cilacap, fasilitas minimarket beserta ATM tersedia, bahkan hanya beberapa ratus meter saja dari Tugu Selamat Datang dan Selamat Jalan. Dan di daerah ini tidak terbukti bahwa Pansela gelap gulita, namun cukup penerangan dan kendaraan lalu lalang sangat ramai ataupun cenderung ramai. Kita bergerak ataupun berjalan dari arah barat menuju ke timur. Nah, di depan ini hanya sekitar 300 meter dari Tugu Selamat Datang terdapat sebuah pom bensin Karangkandri yang memiliki lahan cukup luas, juga fasilitas pengisian yang cukup banyak. Anda dapat beristirahat ataupun mengisi BBM, serta minimarket, serta tersedia ATM Center. Oh ya, dukung kami dengan cara klik tombol like, subscribe, serta pencet tombol loncengnya agar kami tetap semangat dan terus berkembang. Karena subscribe itu gratis. Kita berputar balik, ya ini yang dari arah timur ke barat, kemudian yang di belakang kita adalah dari arah kota Cilacap atau dari arah barat ke timur, dan kita akan melanjutkan perjalanan menuju lampu merah ataupun pertigaan Kasugian yang menentukan apakah Anda akan tetap di jalur selatan ataupun menuju jalur tengah. Jika kita perhatikan bahwa di tengah jalan ini ada jalan yang bercat putih ketika ada di jembatan, kemudian di jalur utama terdapat cat berwarna kuning di tengah yang menandakan bahwa Anda berada di jalur nasional atau di jalan nasional dan berada di jalur utama. Jalan dari Karangkandri menuju ke lampu merah Kasugian ini cukup lebar ya, sekira 8 meter di beberapa titik, bahkan bisa 10 meter, sehingga ketika lengang Anda dapat memacu kendaraan dengan kecepatan sedang 50 hingga 60 km per jam. Jelas di perjalanan ini kita tidak akan mengkhawatirkan terkait dengan makanan, minimarket, ATM maupun pom bensin ya.
Ini perjalanan di sekitar pukul 8 hingga pukul 10 malam, khusus untuk makanan ataupun restoran masih buka, dengan pengecualian bahwa warung-warung tenda pinggir jalan hingga pukul 24 hingga pukul 01 dini hari membuka ataupun melayani pembeli. Di jalan ini juga tersedia fasilitas klinik, puskesmas maupun rumah sakit PMI seperti terlihat barusan ya. Kemudian kita akan menuju ke lampu merah pertigaan yang menentukan apakah Anda akan memilih jalur selatan ataupun jalur tengah, yaitu lampu merah pertigaan Kasugian. Jelang lampu merah Kasugian ditandai dengan adanya pom bensin yang cukup besar di sini ya, dan fasilitasnya cukup lengkap. Nah, inilah lampu merah pertigaan Kasugian. Anda harus belok kanan untuk tetap berada di jalur Pansela. Jika lurus, Anda menuju Maos Buntu atau daerah lintasan jalur utama Cilacap ataupun Bandung Yogyakarta. Nah, kita belok kanan ini menuju ataupun bertahan di jalur Pansela. Ya, kita akan melewati jembatan Sungai Serayu ini di perbatasan kecamatan Adipala dan Kasugian, dan terdapat sebuah kafe tepi Sungai Serayu yang ada di sebelah kanan ya. Untuk Anda yang ingin beristirahat sejenak bisa menuju kafe tersebut yang ada di sebelah kanan, dan Anda akan masuk melalui pertigaan yang kecil di depan. Ini adalah jembatan Sungai Serayu dengan panjang kurang lebih 180 meter. Posisi tepatnya ada di Kecamatan Adipala, salah satu kecamatan di timur Cilacap, wilayah selatan. Nah, ini pertigaan yang masuk jalan ke kafe tepi Sungai Serayu. Dari tugu perbatasan kota Cilacap ke Kecamatan Adipala ini jaraknya kurang lebih 15 km. Kecamatan Adipala juga tempatnya cukup terang dan berbagai fasilitas perjalanan khususnya bagi traveler
tidak mengkhawatirkan atau tersedia dalam 24 jam. Menjelang Simpang 5 Adipala juga fasilitas di sini sangat lengkap, baik untuk makanan, minimarket, ATM, keamanan ya, koramil, kepolisian, puskesmas. Di Simpang 5 Adipala ini ada satu lagi pom bensin atau SPBU, namun kita akan belok ke kiri sebentar atau ke arah Kroya 100 meter bagi yang mau isi BBM atau istirahat. Belok kiri pertama menuju Maos, Sampang dan Buntu, kemudian kita belok kiri yang arah ke Kroya 100 meter ada pom bensin atau SPBU untuk pengisian bahan bakar kendaraan Anda ataupun sekedar istirahat, urusan MCK ataupun tarik tunai dari ATM. Ya, kita harus putar balik lagi menuju lampu merah Adipala ya, agar kita tetap berada di jalur Pansela. Kembali lagi ke jalur Pansela ya. Di sini terlihat juga suasana kota cukup ramai dengan fasilitas yang lengkap serta cukup terang kotanya, sehingga tidak terbukti Pansela khususnya di Cilacap gelap gulita dan fasilitasnya misalnya tidak lengkap ataupun keamanannya juga dipertanyakan. Ternyata jalanannya mulus, kotanya terang ya, fasilitasnya lengkap. Kemudian juga tidak perlu khawatir tentang makanan ataupun minimarket. Kita lanjut perjalanan menuju ke kecamatan berikutnya di Pansela, wilayah Cilacap Timur malam hari.
Setelah tadi melewati jembatan Sungai Serayu, maka di Kecamatan Adipala juga ada jembatan Sungai Bengawan ya. Jembatan ini kurang lebih panjangnya 100 meter. Kemudian nanti di depan juga ada jembatan sungai atau kali tipar ya. Jadi ada 3 jembatan yang kita lewati dan nama sungainya atau anak sungainya berbeda-beda. Namun jembatan yang terakhir ini yang lebih kecil dulu dikenal sebagai jembatan Antam atau Aneka Tambang karena Aneka Tambang waktu itu membangunnya untuk kepentingan industri pasir besi. Jembatan ini lebih sempit ya, hanya lebar kurang lebih 4 sampai 4,5 meter sehingga untuk di hari-hari tertentu dan hari lebaran ini truk besar nampaknya tidak diizinkan ataupun dengan cara bergiliran alias antri satu jalur. Di beberapa titik juga sedang terjadi atau dilakukan pelebaran dan penghalusan jalan karena memang ada proyek Pansela khususnya untuk pelebaran dan saluran air juga pengaspalan ulang alias penebalan. Proyek ini berlangsung hingga 30 Desember 2023 ya. Dan diharapkan nantinya di lebaran tahun 2024 atau bahkan di tahun baru sudah cukup enak atau cukup nyaman digunakan. Nah, di jalan yang agak lebar dan gelap ini sebetulnya adalah daerah wisata. Di sebelah kanan ini ada Gunung Selok atau Gunung Serantil. Juga jalanannya lebar dan jika siang hari sangat indah. Di daerah ini juga sebetulnya terdapat hotel. Untuk Anda yang traveler jarak jauh mungkin tujuan Jawa Timur bisa beristirahat di hotel ini jika memang lelah dan di tengah malam. Hotelnya berada di sebelah kanan, namun papan petunjuknya kalau malam tidak terlihat ya, sayang sekali. Ada di sebelah kanan, masuk kira-kira 300 meter. Hotelnya cukup nyaman dan untuk menunggu pagi hari dengan udara yang segar juga direkomendasikan. Bagian jalan yang agak gelap di sebelah kiri ini memang karena sedang dilakukan pelebaran jalan dan pembuatan drainase sehingga beberapa tiang listrik mungkin tidak berfungsi, berada di perbatasan Adipala menuju Kecamatan Binangun. Namun demikian di sisi kanan masih terdapat lampu yang cukup terang.
Kita sedang menuju ke arah perempatan Binangun yang dekat ataupun di samping kantor Kecamatan Binangun dan Pantai Widara Payung. Dan tidak jauh dari perempatan Binangun itu ada sebuah pom bensin baru yang cukup luas dan fasilitasnya cukup megah, yang nanti kita akan mampir sejenak seperti apa pom bensin tersebut. Pom bensin ini baru ya, dan mungkin Anda bagi traveler luar kota jarak jauh, pom bensin di Kecamatan Binangun yang tidak jauh dari perempatan Pantai Widara Payung, admin sangat rekomendasikan. Ayo kita menuju ke sana. Oh iya, untuk pekerjaan jalan ini ditargetkan selesai tanggal 30 Desember 2023 dan proyek ini telah dimulai pada 1 September 2023, sehingga untuk pansela di wilayah Cilacap, khususnya Cilacap Timur, masih ada perbaikan ya sampai dengan tanggal 30 Desember 2023. Namun bagi traveler yang hendak melewati jalan ini tidak perlu menunggu tanggal 30 Desember 2023 karena memang jalannya sudah cukup layak, hanya saja memang belum finishing dan di beberapa titik harus sedikit mengerem karena ada pekerjaan di sisi kanan jalan ataupun di sisi kiri. Namun tetap bisa berjalan ataupun melaju dengan kecepatan 50 hingga 60 km per jam. Nah, inilah perempatan Binangun dengan Pantai Widara Payung ya, tempatnya cukup ramai dan tentunya cukup tersedia banyak fasilitas. Nah, di sini memang jalannya juga sedang mengalami perbaikan dan pelebaran jalan ya. Seperti yang admin sarankan, kita juga sedang menuju ke arah sebuah SPBU atau pom bensin yang cukup lebar dan megah serta baru dengan fasilitas yang cukup menggoda untuk istirahat atau leyeh-leyeh. Inilah tempatnya berada di depan kita. Bensin Widara Payung Wetan dan pom bensin ini walaupun baru fasilitasnya cukup lengkap, ada toilet laki-laki perempuan, kemudian ada fasilitas musola serta fasilitas istirahat untuk para pengunjung yang di titik ini cukup kelelahan. Selanjutnya nanti kita akan berjalan lagi menuju ke titik berikutnya, perbatasan antara Cilacap dengan Kabupaten Kebumen. Ikutin terus di JPC Ucil TV.
Yuk kita lanjutkan perjalanan dari Kecamatan Binangun ini yang sedang diperbaiki kanan kirinya ya. Kita menuju ke kecamatan paling timur di Cilacap, yaitu Kecamatan Nusawungu. Ada apa saja di sana dan kira-kira untuk traveler jarak jauh seperti apa keadaannya. Yuk ikuti terus channel ini, video ini, karena video ini menampilkan shoot non-stop alias tidak satupun yang terlewat. Oh ya, sekarang jam menunjukkan jam 9 malam ya, dan ini malam biasa ya, bukan malam minggu atau malam hari raya atau liburan ya. Ini menunjukkan meskipun jalanannya di Pansela cukup ramai lah ya, dan cukup terang meskipun di beberapa titik agak gelap karena terjadi pemindahan tiang listrik terkait dengan pembangunan gorong-gorong atau saluran air di sebelah kanan dan kiri. Dan tentu saja hal ini akan bisa diatasi ataupun keadaannya akan berbeda, akan jauh lebih terang dan lebih indah nanti setelah tanggal 30 Desember 2023. Tampak ya sepanjang perjalanan kita dapat menemukan minimarket maupun toko yang buka hingga pukul 10 malam kalau di daerah pedesaan, namun di daerah pertigaan atau perempatan kota kecamatan buka 24 jam. Iya, kita telah memasuki Kecamatan Nusawungu ya, kecamatan di ujung timur Kabupaten Cilacap. Nampaknya jalannya sudah mulus dan mulai dicat rapi. Ini adalah arah ke timur menuju ke Pantai Jetis.
Menjelang perempatan Jetis juga tersedia SPBU ataupun pom bensin yang cukup besar dengan ATM center dan juga minimarket yang buka 24 jam. Namun demikian, jika Anda ingin tetap di jalur Pansela di perempatan Pasar Jetis yang ada di depan, Anda harus belok kanan. Karena jika lurus Anda akan melewati jalur lama atau selatan tengah yang menuju Kebumen tapi bukan jalur Pansela. Nah, di perempatan inilah kita harus belok ke kanan. Kurang lebih sekitar 1 km dari perempatan pasar tadi kita telah sampai ke perbatasan Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Kebumen, yaitu jembatan Kalimbodo atau Mojo. Ya, inilah jembatan perbatasan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen. Di tengahnya cukup indah pemandangannya. Bagi Anda traveler jarak jauh jurusan Wonogiri hingga Jawa Timur, sebaiknya Anda beristirahat di salah satu hotel jika ada di tengah malam ya. Jika lurus Anda meneruskan perjalanan Kebumen melalui Bukit Kapur Karangbolong, kita ke kiri kita tengok Hotel Sinar Ayah ya. Untuk khusus Anda yang sangat letih dan tiba tengah malam, hotel ini hanya berjarak 100 meter dari tikungan ataupun belokan pertigaan tadi. Hotel ini berlantai 2, juga cukup nyaman dan cukup bersih. Terima kasih atas kunjungan Anda. Sampai berjumpa kembali dengan acara Jelajah Pansela seri berikutnya. Semoga Anda selamat sampai tujuan. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.